sekarang ini yang agak konsep. Filsafat itu secara umum yang dibahas 3. Ada realitas, ada nilai, ada pengetahuan dan kebenaran. Realitas itu kenyataan sehari-hari. Kalau nilai itu isinya 2, ada nilai keindahan, ada nilai kebaikan. Nilai keindahan itu estetika, nilai kebaikan itu etika. Kalau ontologi, metafisika, ngomong realitas itu biasanya isinya 3. Yang pertama teologi, membahas tentang Tuhan. Yang kedua kosmologi, membahas tentang alam. Yang ketiga antropologi, membahas tentang manusia. Itu yang ontologi, Tuhan, alam, manusia. Kalau yang aksiologi, nilai, itu etika, estetika. Akan dapat contoh-contoh teori, contoh-contoh konsep tentang teologi, tentang kosmologi, tentang antropologi di nanti siang dan nanti sore. Teologi itu mungkin akan banyak diwakili di filsafat Islam. Kosmologi dan antropologi, kalau kosmologi itu kebanyakan filsafat barat periode awal, kalau antropologi itu filsafat barat modern. Nah, nanti dapatnya nanti siang, tidak harus saya jelaskan. Kalau nilai etika, estetika. Etika itu nilai baik buruk, estetika itu nilai indah dan tidak indah. Sebenarnya ada 3. Di atasnya etika itu orang biasa menyebut logika. Logika itu nilai kebenaran. Kenapa tidak saya sebut? Karena biasanya logika diletakkan tersendiri jadi cabang filsafat. Enggak, seandainya kamu mau masuk, sebenarnya dia juga nilai, cuma nilai kebenaran. Jadi dalam hidupmu kamu harus ngerti levelnya nilai. Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level estetik. Nilai, biar kamu ngerti sebelah sedikit. Kalau kebenaran itu sifatnya universal. Dimanapun, kapanpun, siapapun akan setuju, harus ikut itu. Itu kebenaran. Makanya logika ilmunya. Asumsi-asumsinya eksak, pasti. 1 tambah 1, 2. Itu kebenaran. Di bawahnya kebenaran itu nilai kebaikan. Kebaikan itu sifatnya konvensional. Konvensional itu kesepakatan, hasil konvensi. Baik di lokal ini tidak selalu baik di lokal sana. Itu nilai kebaikan. Kuliah pakai celana pendek itu di Indonesia tidak baik, tidak sopan. Tapi di luar negeri tidak apa-apa. Kalau kamu lihat di kampus di luar, apalagi pas musim panas, itu kan pakai celana pendek, pakai tank top, pakai tidak apa-apa kalau di kampus. Sayangnya di sini nggak gitu. Iya, kalau di sini kuliahnya nggak kenal musim, entah musim hujan atau musim panas. Iya, pokoknya harus pakai celana, pakai sepatu, pakai itu. Tapi kalau di luar enggak. Dan itu nilai harus memang derajatnya di bawah kebenaran. Kalau kamu uji secara logis, secara rasional mungkin enggak nyambung. Apa sih Pak hubungannya kuliah sama sepatu? Abot, kamu nyari argumennya susah. Karena memang levelnya bukan level kebenaran logis. Levelnya dia level kebaikan yang sifatnya konvensional, hasil kesepakatan. Disepakati bahwa kalau di sini itu kuliah yang sopan, yang dianggap baik. Makanya kodenya bukan kode logis namanya, kalau di kampus namanya kode etik. Karena dia memang etika. Jangan kamu tanyakan argumen rasionalnya.
Apa Pak hubungannya mikir sama sepatu itu? Apa kalau nggak pakai sepatu saya nggak bisa mikir? Karena kan sering komplain gitu. Iya, levelnya bukan level itu. Aturan itu kode etik, etika itu kebaikan. Gitu. Hubungannya bukan salah benar, tapi baik atau tidak baik. Kan itu nilai. Yang terakhir nilai estetik keindahan. Ini lebih kecil lagi dari etik karena levelnya subjektif. Yang konvensional tadi namanya intersubjektif, disepakati oleh antar subjek. Nah, yang estetik ini namanya subjektif. Setiap kepala, setiap orang idenya masing-masing. Itu estetik. Saya merasa kalau orang rambutnya panjang itu cakep. Yang perempuan, bukan yang laki-laki. Itu saya, versiku. Mungkin kamu yang lain beda gitu loh. Botak itu seksi misalnya. Itu versi individual. Karena botak atau tidak itu kan urusan estetik. Kalau urusan estetik orang bisa ya, bisa enggak. Suka-suka. Saya suka laptop warna pink. Ya suka-suka dia. Ada yang bilang saya suka dangdut. Sementara yang walaupun dangdut musik kayak gitu kan lebih enak campur sari misalnya. Loh, itu selera, kamu nggak bisa menggugat. Kamu nggak bisa bikin simposium internasional enak mana dangdut. Nggak akan ketemu jawabannya. Karena itu urusan sangat subjektif. Masing-masing kepala, masing-masing orang punya persepsi sendiri-sendiri. Level ketiga. Jadi kalau kamu diskusi tentang apapun, pertama-tama lihat level nilainya. Ini ngomong benar salah, apa ngomong baik tidak baik, apa ngomong pantas tidak pantas, indah tidak indah. Itu aja, itu pahami. Yang terakhir ngomong tentang jalannya, prosedurnya, prosedur berpikirnya. Itu cabangnya namanya epistemologi. Gimana caramu sampai pada kesimpulan dan apa ukuran benar salahnya. Itu namanya epistemologi. Ngomong tentang benar salah. Jadi dari ngomong realitas berarti ngomong tentang Tuhan, alam, manusia. Tema Tuhan, alam, manusia itu bisa kamu lihat di 3 level. Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level keindahan. Dan caramu untuk membahas dan ukuran benar salahnya apa, itu ada di epistemologi. Filsafat secara umum itu isinya. Jadi ada objek ontologisnya. Disebut aksiologi karena hubungannya biasanya dengan aksi, dengan praktek, praktek kebenaran, praktek kebaikan, praktek keindahan. Dan yang terakhir caranya, cara mikirnya. Mana salah, mana benar, ukurannya benar apa, ukurannya salah apa. Intinya ada 2 model filsafat itu. Ada konstruktif filosofi, ada critical filosofi. Konstruksi filosofi itu isinya bikin teori, bikin konsep, bikin argumen, menjawab pertanyaan. Kalau critical filosofi itu kebalikannya, bukan menjawab pertanyaan, tapi mempertanyakan jawaban. Kebalik. Jadi ini kayak beda tadi. Tugasnya filsafat kan ada constructing argument sama criticizing. Yang constructing argument itu namanya constructive philosophy, yang criticizing critical philosophy. Konstruktif filosofi, kalau kamu nanti belajar filsafat barat modern, filsafat barat klasik, termasuk filsafat Islam, itu kebanyakan isinya konstruktif filosofi. Bikin teori, bikin konsep. Sementara nanti kalau kalian belajar filsafat kontemporer,
pasca modern kebanyakan isinya critical philosophy, mengkritisi teori lama, konsep lama, cara berpikir lama. Kritis. Tadi kan saya ngomong awal sampai akhir itu prosedurnya. Sekarang yang terakhir saya ingin ngomong tentang alatnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang dalam tradisi filsafat, khususnya filsafat klasik, di awal saya bilang bahwa alat utamanya filsafat itu logos. Saya simpulkan simpel, pokoknya pertama simpulkan aja logos itu berpikir rasional. Logos itu definisinya secara umum biasanya bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai akal budi. Akal budi itu tidak cuma akal, tapi ada budinya. Jadi tidak rasional ansih. Makanya para filosof muslim jarang yang pakai istilah aklun. Aklun itu hanya untuk bahas akal saja. Tapi sebagai alat filsafat biasanya disebut intelek. Bahasa Arabnya biasanya pakai kuwatul akli, daya nalar. Dan daya nalar itu tidak cuma akal yang dipakai. Makanya alatnya filsafat untuk dia bisa komprehensif dan radikal. Kalau cuma pakai akal aja tidak bisa. Harus melibatkan 6 variabel itu. Hidupmu banyak disetir oleh 2 ini. Mata pelajaran di sekolah, di kampus itu isinya mendayagunakan akal dan panca indera. Agama pun mau diakal dan di panca indera. Sehingga lahirnya teologi. Kalau agama, fisika, matematika, biologi semua akal dan panca indera semua. Cuma hidup dengan mengandalkan akal dan panca indera tidak cukup. Kamu butuh nurani. Nurani itu kebanyakan untuk memahami aspek etis tadi, etika, nurani. Kamu punya nurani itu belajarnya, mengasahnya di tengah masyarakat. Nggak bisa kamu berpikir refleksi baca buku untuk menumbuhkan kepekaan nurani. Nurani itu benar salahnya etis sifatnya di tengah masyarakat. Kalau kamu nyampe di perempatan Gejayan itu misalnya ada anak kecil minta-minta, itu kamu kasih apa enggak, itu biasanya alatnya nurani. Enggak tega, enggak dikasih, paling dikasih 500 ya sudah senang. Dikasih 1000 aja sudah jingkrak-jingkrak, udah kasih aja. Itu nurani yang ini. Kalau akal enggak. Kalau akal itu mungkin bilangnya, alah, dia bukan adikku, bukan anakku, bukan anak ngapain dikasih-kasih. Secara rasional kamu memang nggak harus ngasih. Tasrifin, kamu kenal tasrifin? Tasrifin itu kalau kamu membacanya secara rasional, kamu nggak perlu kok repot-repot mikir tasrifin. Yo, biar diurusi bapaknya yang bikin punya anak ditinggal. Ya kan? Rasionalnya gitu. Yo, urusannya SBY pemerintah ngapain? Saya juga susah, enggak mikir. Akal. Tapi nurani mungkin nggak mengizinkan kayak gitu. Maka nuranimu harus hidup biar bagus secara sosial. Kalau nuranimu tidak terasa, hidupmu akan kering. Biasanya sama masyarakat nggak terlalu disenangi. Oke, yang keempat, naluri. Naluri itu insting. Tidak cuma kamu, hewan itu juga punya insting. Naluri itu kamu nggak perlu belajar, sudah punya. Bedanya ada yang diasah dan dipertajam, ada yang dicuekin. Kamu nggak pernah belajar, tapi secara naluri kamu yang cowok suka sama cewek. Kamu nggak perlu kursus, nggak perlu short course untuk bikin kamu suka sama perempuan. Otomatis kamu suka. Ibu itu otomatis suka, sayang sama anaknya. Itu naluri. Tidak perlu belajar kok. Meskipun kamu
Zaman belum punya anak, ya-yaan, ndak karu-karuan hidupmu, pontang-panting, wis pokoknya nomor kali orang karu-karuan. Tapi begitu punya anak kok bisa sayang sama anaknya. Itu naluri. Perampok yang sadis, sesadis apapun, itu biasanya kalau pulang ketemu istri anaknya, dia ketawa-ketawa. Kalau anaknya kecil ikut nyuapin, itu sayang sekali sama anaknya. Itu naluri. Bahkan jangan-jangan merampoknya itu karena nalurinya untuk ngasih makan keluarganya. Itu nalurian, nggak perlu dipelajari, otomatis. Justru kalau diingkari, orang, kalau bahasanya kalimat itu terasing dari dirinya sendiri. Nalurimu menuntut A tapi kamu nggak mau, ingin B. Kamu sebenarnya suka sama cewek tapi kamu nggak mau. Ya, maksudnya nggak mau itu karena saya mau kuliah dulu, pokoknya nggak mau pacaran. Itu ya. Jadi kalau kamu ditanya, kenapa kamu nggak pacaran? Saya mau kuliah dulu. Pacune rapayu. Ya. Mulai alasan ya, pacune rapayu alasan ingin kuliah. Yang kelima, intuisi. Intuisi ini biasanya pengetahuan intuitif itu pengetahuan langsung. Nanti bahaslah di filsafat Islam ada namanya knowledge by acquaintance. Ada yang menerjemahkan ilmu huduri. Itu salah satu contoh pengetahuan intuitif, hasil dari intuisi. Intuisi itu orang ilham, itu jenis intuisi. Wahyu itu jenis pengetahuan intuitif. Kalau 4 yang lain, pengetahuan itu akan diusahakan. Kalau intuisi itu tidak tergantung usahamu. Intuisi itu mungkin akumulasi. Jadi datangnya pengetahuan intuitif itu tidak disengaja. Kalau psikologi modern menyebut pengetahuan intuitif adalah pengetahuan yang itu terkubur di bawah sadar, yang munculnya tidak bisa disengaja. Dia muncul anytime. Bawah sadar kita itu kan penuh data, cuma kita nggak bisa menampilkannya ke atas sadar karena ada keterbatasan. Ya. Kamu nggak bisa secara, misalnya kamu baca buku banyak, khatam bukunya. Waktu baca kamu paham, tapi begitu bukunya kamu tutup, biasanya kalau ditanya orang kamu tidak bisa jawab. Tadi baca apa mas? Kamu mesti bingung. Apa ya pak tadi? Pokoknya mesti ngono kamu. Itu sebenarnya tidak hilang. Pengetahuan yang sempat mampir di kepalamu ketika kamu baca itu tidak hilang, tapi menyusup masuk ke bawah sadarmu. Dan itu tampilnya biasanya tidak disengaja. Kadang-kadang kamu lagi diskusi apa, tiba-tiba, oh iya, saya ingat. Jadi itu intuitif. Itu namanya pengetahuan intuitif. Ya di agama ada ilham, ada wahyu, itu kan intuitif. Meskipun kalau di agama wahyu, ilham itu sumbernya kan tidak dari manusianya. Tapi pengetahuan intuitif. Jadi sebenarnya kalau mau dikeluarkan semua muatan bawah sadarmu, itu kamu bisa jadi jenius. Karena 20 tahun kamu hidup itu mesti banyak sekali data. Tapi kalau secara sengaja ingin kamu tampilkan, tidak bisa. Dia munculnya secara tidak sengaja pasti, sadar. Dan yang terakhir, imajinasi. Imajinasi itu penting. Meskipun bagi kalian, meskipun bahasa Arabnya khayal. Khayal itu nanti kalau di filsafat Islam Ibnu Rushd salah satu epistem yang penting. Daya khayalmu penting karena dalam hidupmu aspek metafisika, aspek goib itu kan bisa 50%. Kamu percaya Allah, percaya malaikat, percaya surga, percaya neraka. Itu kan kalau daya imajinasimu rendah, kamu tidak akan nyampe memahami semua itu. Oke, jadi panca indera, akal, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kamu menguasai 6 ini, kalau bahasa komik silat, barang siapa menguasai 6 panca inderanya, dia akan sakti. Iya. Jadi dengan menguasai itu kamu bisa membaca realitas ini secara lebih utuh daripada kalau alatmu cuma panca indera sama akal.
Karena ada fakta, ada peristiwa, ada fenomena yang kadang harus dibaca dari aspek nurani, kadang harus dibaca dari aspek imajinasi, kadang harus dibaca dari aspek intuisi. Tidak selalu harus rasional. Itu yang kita kering di 4 yang terakhir. Filsafat pun nanti dalam sejarah kebanyakan filsafat barat itu pakai akal panca indera. Kalau filsafat Islam yang diandalkan biasanya imajinasi, intuisi, dan nurani biasanya banyak dibahas di etika, agak pecah-pecah. Realitas lebih utuh jarang diasah. Itu pun kamu belajar filsafat Islam, filsafat barat kan belajar produknya, belajar pikirannya orang. Jarang kamu belajar gimana biar kamu kayak Ibn Rus, cara berpikir seperti apa yang dilakukan oleh Ghazali yang bisa kamu teladani. Itu menurut saya lebih penting daripada kamu berpikir apa pendapatnya Ibn Rus tentang Tuhan, apa pendapatnya Ibn Rus tentang kebebasan. Yang kayak gitu-gitu tinggal kamu baca di buku. Yang lebih kamu butuhkan menurut saya skill refleksimu, kemampuan untuk berefleksi, seperti tak jelaskan di awal. Oke, ceramah saya sudah ya. Pengajian itu 1 jam itu kamu sudah mampu mendengarkan. Ini 2 jam hampir ya. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak.